Assalamualaikum, Bray. Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang saya mendapatkan kehormatan lagi-lagi dan lagi dari seorang pakar yang dari kemarin hilir mudik sibuk sekali ke sana kemari untuk berjuang untuk mencari dan menemukan kebenaran dan tentu saja berjuang untuk kebaikan. Pak Ferry Amsari, baik-baik saja, Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sibuk apa, Pak? Susah sekali Sibuk. kita bertemu ya. Ini barusan sampai di kampung, berkumpul dengan keluarga, Tuan Guru. Mudik ya? Mudik. Iya, Pak. Saya mau bertanya langsung to the point pada mula-mula dari apa yang menjadi kepentingan pribadi saya. Konon katanya setelah RUU TNI berubah menjadi UU, itu Komisi 3 DPR akan segera mensahkan RUU Polri yang isinya itu adalah bahwa kepolisian misalkan berhak untuk melakukan doxing, kemudian berhak untuk menutup secara sepihak kanal-kanal media termasuk kanal YouTube yang ditafsirkan bisa mengancam pemerintahan dan atau Indonesia. Itu betul tidak, Pak? Ya, sejauh yang saya lihat dari beberapa rancangan undang-undang yang disebarkan ke publik, walaupun tidak resmi, memang ada pasal yang seperti itu, yang bicara soal mengamankan kalau ternyata ada sesuatu yang dianggap mengganggu keamanan di jagat maya, begitu ya. Dan tentu saja polisi punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Tentu saja bagian dari penyelidikan dan penyidikan itu mereka anggap sebagai sesuatu yang sah. Tapi bagi kita itu semacam doxing lah ya, karena tanpa hak untuk kemudian menyelidiki ruang internet kita. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan isu itu? Positif, negatif, pro kontra? Ya tentu sangat negatif ya. Kalau kita baca pasal-pasal konstitusi, terutama pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, kita itu punya kewenangan ya, hak ya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi, mengolah informasi, menyebarluaskan informasi itu dalam berbagai media yang mereka punyai. Artinya ini hak kita mengetahui sesuatu, itu bagian dari informasi, kita share. Kalaupun itu salah ya, katakanlah demikian bagi negara, kan tugas negara memberikan alternatif informasi. Jangan kemudian informasi yang disampaikan publik lalu terlarang saja begitu tanpa mereka menjalankan tugas mereka untuk menyebarluaskan informasi yang menurut mereka benar. Nah, bagi saya itu melanggar hak. Kedua, kalau bicara soal kepolisian yang mulai digagas untuk mampu kemana-mana ya, menurut saya tugas yang perlu diperhatikan menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar, tugas pertahanan keamanan itu kan diserahkan kepada TNI dan kepolisian. Tapi kalau disimak ketentuan pasal itu satu persatu, pasal 30 itu, yang boleh ikut campur ke ruang-ruang yang menjadi tugas pokok TNI dan kepolisian itu publik ya. Jadi bahasanya pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara ya berkewajiban melakukan pertahanan dan keamanan. Jadi warga negara yang ikut campur itu sebenarnya. Tidak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa TNI dan kepolisian boleh masuk ke ruang sipil gitu ya. Nah, ini memberikan informasi ini apa kita berkegiatan ini ruang sipil. Jadi jangan ada yang masuk ke ruang kami, sangat personal kadang-kadang bahkan ya. Pribadi-pribadi tertentu dengan komunitasnya, katakanlah subscriber ya, bicara sesuatu yang menjadi yang dia yakini. Nah, tidak boleh kalau kemudian tidak mengganggu yang lain, jangan kemudian merasa terganggu. Kalau kemudian ada
merasa terganggu informasi tersebut, itu bukan bagian dari gangguan yang sifatnya harus dilindungi oleh kepolisian. Jadi gangguan itu harusnya fisik dan segala macam ya. Nah, kalau informasi tugas negara lah mengkonter informasi yang berbeda. Jadi orang itu dilindungi hak konstitusionalnya menyampaikan informasi sebagaimana ketentuan pasal 28F itu. Iya, berarti saya sebagai konten kreator atau orang-orang yang berdinas di dunia pers itu berhak untuk menyampaikan apapun, berhak itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, lalu Undang-undang bagaimana dasar. ceritanya? Ya, undang-undang dasar. Oh, undang-undang dasar. Lalu bagaimana kemudian DPR mendorong untuk segera ditetapkannya RUU Polri ini yang di dalamnya ada kewenangan-kewenangan yang dalam tanda kutip menyimpang itu? Ya kan Tuan Guru sudah tahu DPR nggak mendengarkan rakyat juga. Kalau mendengarkan rakyat, Undang-Undang TNI kemarin ya tidak disahkan. Kan ada sifatnya gini ya, pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan turunannya ada beberapa undang-undang yang revisinya memberikan hak bagi publik dan wajib ketika mau berundang-undang adanya partisipasi publik. Iya. Itu pasal 96. Bahkan kalau kita baca putusan MK nomor 91, partisipasi publik itu harus bermakna. Apa makna dari partisipasi bermakna? Ada 3 hak yang harus diberikan pembentuk undang-undang. Satu, hak untuk dapat menyampaikan, yang memberikan saran. Nah, kedua, hak kemudian menyampaikan, mendengarkan. Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan, gitu ya. 3 hak itu tidak boleh dikurangi. Nah, pertanyaan besarnya ini adalah dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang TNI, dan sekarang Undang-Undang Kepolisian, kapan kita dapat hak 3 hak itu? Kan tidak ada. Dan pertanyaan yang lebih dalam adalah bagaimana kita menjalankan hak partisipasi bermakna itu. Toh RUU dan naskah akademiknya tidak disebarluaskan secara formal oleh pembentuk undang-undang. Itu kan yang disebarkan secara informal saja. Itu bahkan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR ya, Pak Dasko menyampaikan bahwa RUU TNI misalnya ya, itu sudah kami sebarkan kepada NGO dan jurnalis melalui WhatsApp. Itu kan bukan cara formal. Bukankah undang-undang itu sifatnya erga omnes ya, menyentuh seluruh warga negara. Nah, kok untuk dapat informasinya terbatas gitu ya. Harusnya kalau memang ini formal, mereka cantumkan di dalam website resmi mereka dan mereka umumkan bahwa seluruh warga negara yang punya kepentingan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi, silahkan lihat di website kami. Atau dengan media-media yang berkaitan dengan mereka secara resmi. Nah, ini tidak terjadi. Jadi bagaimana kita mau partisipasi? Jenis partisipasinya pasti tidak berkualitas juga. Dalam pikiran Bapak, apakah Pak Dasko tidak tahu tentang aturan ini atau tahu tetapi sengaja melanggar? Ya, pasti tahu lah. Itu kalaupun Wakil Ketua DPR ya? Ya, pimpinan DPR lupa, kan ada stafnya banyak sekali tuh, baik staf personal maupun staf pimpinan, staf lembaga DPR-nya juga banyak. Pasti ada yang mengingatkan untuk mencantumkan ke website gitu ya. Nah, kalau tidak, itu yang dinamakan cacat formil, disebut kelalaian. Cacat formil itu maksudnya cacat proses pembentukan. Itu juga yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan bersyarat. Perintah MK, Anda perbaikilah dulu cacat formil ini, penuhi syarat-syaratnya, libatkan publik, pastikan partisipasi itu bermakna. Jadi kalau Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri ini melanggar partisipasi publik, dan MK konsisten dengan putusannya, Tuan Guru, pasti batal itu semua, pasti. Saya pastikan kalau konsisten dengan putusan sebelumnya, gitu ya. Ya, artinya, tapi ini udah jadi undang-undang TNI itu udah jadi undang-undang, mungkin nggak kita gugat ke MK sesegera mungkin? Sangat terbuka, mahasiswa sudah menguji Undang-Undang TNI di MK. Kita akan lihat ya, exposure-nya akan terbuka ya.
sidang MK itu terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi di sana kita mau dengar apa alasan TNI, alasan pemerintah, alasan DPR untuk mengubah undang-undang itu, dan bagaimana mekanismenya. Kenapa secepat kilat? Kemarin saya bercanda ya dengan Made Supriyatma, salah satu peneliti yang mengamati dunia politik militer ya. Dia seorang kenamaan di bidang ini. Dia menyebutkan ini undang-undang Blitzkrieg ya. Dia bilang undang-undang strategi pasukan Jerman yang kilat itu ya, Iya, iya, iya. menyerbu. Nah, Blitzkrieg ya. gara-gara beliau bilang begitu, saya jadi teringat bahwa Blitzkrieg itu undang-undang cepat kilat itu hanya kalah dengan strategi udara gitu ya. Sehingga pasukan Jerman kalah di Eropa. Nah, bagi saya dan Made Supriyatma, untuk menggagalkan undang-undang cepat kilat ini maka perlu digunakan strategi udara, yaitu dunia maya gitu ya. Oke. Ada YouTube, Tuan Guru dan lain-lain, ada IG, ada TikTok, ada X gitu ya. Gunakanlah ini untuk melawan, dan biasanya kalau kita belajar dari perang Eropa itu nanti akan kalah dengan serangan udara publik gitu ya. Amin. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan, kita akan bersama-sama berjuang untuk mempertahankan hak-hak sipil kita di Indonesia. Ya, ya. Dan itu MK sidangnya terbuka ya, nggak kayak DPR kemarin yang ngumpet itu ya? Nggak mungkin MK tertutup. Bahkan MK itu kalaupun tidak boleh masuk ruangan, mungkin untuk keamanan para hakim, di gedung MK itu akan disediakan ruangan terbuka untuk publik bisa menonton. Jadi pemohon, para pihak boleh masuk ruangan ya, dan sebagian masuk kalau tidak cukup atau demi keamanan, alasan keamanan karena mungkin undang-undangnya sangat sensitif, maka di gedung MK itu ada tempat kita nonton juga khusus, dan itu langsung gitu ya. Apa alasan DPR menurut Bapak untuk bikin sidang yang terburu-buru, tertutup, dan kemudian cacat secara formil? Ini kan sebenarnya berkali-kali melanggar peraturan, tetapi kenapa mereka lakukan itu? Iya, saya tentu saja sudah memiliki jawabannya, tetapi jawaban saya tidak otoritatif Bapak yang memiliki bidangnya gitu. Nah, pertanyaan saya, ya apa yang membuat DPR bisa seterburu-buru itu? Gitu? Satu, tentu saja memudahkan mereka menyelesaikan kepentingannya. Kalau dilibatkan publik, tentu publik juga akan memberikan berbagai sudut pandang yang sepertinya akan sangat kuat ya, karena prinsip konstitusi itu tugas prajurit TNI itu cuma satu saja. TNI di bidang pertahanan, wilayah teritorial Republik ini yang mereka jaga dari serangan global dan serangan di internal yang mengganggu pertahanan kita. Kalau TNI keamanan ya, problematika di dalam internal yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah, itu semua kalau diberikan jabatan yang lain nggak pas gitu ya. Bercandaannya teman-teman komika kepada saya dan teman-teman peneliti Auriga Nusantara, kalau TNI kita sibuk bertani, nanti kalau terjadi perang, TNI kita nggak cakap untuk mengangkat senjata. Yang diangkat tuh cangkul-cangkul, kebun jagung yang menjadi singkong kan, jadi kehebatan mereka yang baru. Nah, itu kan jadi problematika. Yang kedua, kenapa mereka buru-buru? Kan terjadi ya sesuatu yang terlarang menurut pasal 47 Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 ya. Kenapa disebut terlarang? Karena ada jabatan-jabatan pengecualian dapat diisi oleh prajurit aktif. Jabatan-jabatan itu pada dasarnya berkaitan dengan pertahanan juga. Misalnya jabatan di Kemenhan, jabatan di Kemenko Politik gitu ya, jabatan Sekretaris Militer Presiden, BIN, BNN, SAR, itu memang membutuhkan setidak-tidaknya teman-teman prajurit aktif agar organisasi berjalan, dan itu isunya pertahanan kok. Mau BNN itu pertahanan dari luar dan segala macam ya terhadap sumber daya manusia Indonesia kan. Nah,
tidak ada jabatan pengecualian untuk Seskap dan Kabulok. Dan itu sudah terjadi dari hari pertama pemerintahan Prabowo melantik menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri. Bayangkan 4 bulan pemerintahan itu ada jabatan yang haram menurut konstitusi dan undang-undang dijabat oleh prajurit aktif. Bulog gitu. Gimana? Bulog. Kabulok dan kepala bulog dengan Seskap ya. Belum lagi irjen-irjen di lembaga-lembaga lain, misalnya irjen di KKP kalau saya tidak salah itu dijabat oleh prajurit aktif. Itu melanggar undang-undang TNI gitu ya. Melanggar undang-undang TNI gitu jelas. Ada undang-undangnya yang jelas pasal 47 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ini saya mohon maaf Pak, artinya dalam hal ini Presiden terang-terangan melanggar undang-undang. Terang-terangan melanggar undang-undang. Beberapa bulan setelah dikritik dari menjabat itu, saya teman-teman lain mengkritik itu melanggar, bertabrakan dengan undang-undang, sangat terbuka. Pelanggaran yang sama sudah pernah dilakukan Presiden Joko Widodo juga ketika melantik Letnan Jenderal Doni Monardo ya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Beliau aktif menjadi presiden. Jadi kebiasaan Presiden Joko Widodo melabrak undang-undang TNI itu dilanjutkan oleh Pak Jenderal Prabowo ya. Nah, ini aneh sekali setelah dikritik beberapa bulan dari menjabat bahwa Seskap itu melanggar undang-undang TNI, keluarlah peraturan presiden Perpres yang isinya begini, bahwa Seskap itu berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Untuk Sekretaris Militer Presiden merupakan jabatan yang dikecualikan, dibolehkan ya untuk prajurit aktif. Jadi Seskap dibuat supaya boleh gitu ya. Pertanyaan besarnya secara hukum tata negara, Seskap itu kan koordinator para menteri. Nah, artinya kabinet para menteri semua berada di bawah koordinasi Sekretaris Militer Presiden yang notabene-nya diisi oleh pejabat aktif militer. Artinya kabinet kita dikendalikan secara militer gitu ya. Ini kabinet militeristik. Nah, setelah dilakukan itu, tiba-tiba mereka baru sadar, kita kritik terus itu kok salah itu ya, itu aneh betul gitu ya, itu memaksakan sesuatu yang haram menjadi terkesan halal ya. Nah, kemudian dilakukanlah perubahan ini buru-buru, undang-undang ini buru-buru karena berantakan itu sebenarnya Perpres. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian mereka ya mengubah Perpres kemarin? Apakah ketika Perpres itu diubah tidak dipikirkan ya konsep hukum tata negaranya, buat peraturannya? Jadi ya ini buru-buru, jadi asal-asalan lalu baru mereka sadar harusnya dengan undang-undang. Makanya buat undang-undangnya buru-buru, kalau enggak itu barang haram terus gitu. Ya, jadi artinya ini Presiden dan jajarannya memang mengarahkan secara sengaja Indonesia menjadi negara militeristik. Nah, kalau sengaja itu terencana kan, ya. Kalau sengaja itu kan tidak bisa ya dilihat dari konsep agama ya. Ada nawaitunya, ada ininya, iya. Tapi ini dilihat dari dalam hukum tuh kesengajaan itu, niat jahat bahkan ya, mens rea itu dilihat dari proses actus reusnya, dari tindakannya. Kalau dia lalai, dia sudah memenuhi kriteria yang disebut punya niat jahat. Ya harusnya dia tidak lalai, dia kemudian mengabaikan. Nah, kurang lalai apa itu ya presiden jajarannya tidak melihat undang-undang TNI tapi menjabat prajurit aktif. Jadi itu kelalaian, di titik itu sudah ada niat jahatnya ya. Nah, kalau niat jahat itu diterjemahkan sebagai kesengajaan, itu perlu proses penyelidikan dan penyidikan yang lebih jauh ya. Makanya peran DPR malah seharusnya menjadi
antitesisnya kebijakan negara, harusnya dipanggil sama DPR dulu itu sebelum berubah undang-undang. Ini kenapa bisa terjadi melanggar undang-undang begini gitu ya. Iya. Ini tanpa ada apapun, tanpa ada upaya menjadi parlemen yang baik, mereka tiba-tiba mengubah undang-undang TNI begitu saja. Ya entahlah, tapi bagi saya ini sudah menegaskan bahwa mengarahkan Indonesia menjadi negara militeristik itu bukan hanya kesengajaan, tapi memang terencana gitu yang saya lihat ya. Ya, Ya, tapi sekali ya, lagi ya itu mah tafsiran gitu ya. ya Eh, sederhananya sih Tuan Guru, apa yang bisa diharapkan dari presiden yang orang militer kalau tidak bukan semangat korups ya. Eh, jadi kelemahan kenapa TNI tidak masuk ke ruang sipil itu salah satunya. Bagaimanapun mereka dilatih untuk korup, jiwa korsanya tinggi gitu ya, sehingga dia akan selalu berupaya melindungi timnya. Di titik itu sebenarnya kenapa militer tidak boleh memimpin sipil. Sipil lah yang memimpin militer dan memastikan keamanan itu terjadi. Nah, melewati batas-batas itu menurut saya akan membuat kekacauan yang akan fatal dalam waktu dekat, tidak di masa depan, tapi dalam waktu dekat. Oke, Pak, sedikit pertanyaan yang agak usil. Karena kita mengetahui bahwa DPR dan pemerintahan kita secara sengaja atau tidak sengaja telah melanggar undang-undang, telah melanggar peraturan, dan ada banyak kesalahan dalam proses yang formil. Apakah, misalkan ya, saya mohon maaf, apakah rakyat boleh melakukan perlawanan misalkan dalam bentuk memboikot? Misalkan karena DPR tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka kita akan memboikot pilkada dan pemilu nanti misalkan. Apakah narasi-narasi ajakan untuk menjadi seperti itu sah dan boleh? Iya, tentu saja. Nah, ajakan untuk sebagai bagian partisipasi boleh, tapi selalu ada counter narasi dari negara biasanya ini sebagai upaya untuk pembangkangan terhadap republik yang sah. Walaupun hak pemegang kedaulatan kan untuk kemudian mengkritik. Jadi mungkin tidak mencoba melarang kegiatan yang sudah sebagaimana mestinya ya, 5 tahun sekali pemilu dan lain-lain begitu ya, pilkada. Tapi lebih baik narasinya menyampaikan kritik secara terbuka. Saya menyarankan di aksi teman-teman 98 kemarin bahwa biasakan kalau demo itu jangan sehari selesai, tapi demolah berhari-hari, turunlah jalan ya, tertib, rapi, agar tidak memakan korban. Saya tidak sukanya narasi revolusi itu adalah memakan korban rakyat sendiri gitu ya, saudara sendiri, teman sendiri. Saya belum kuat kehilangan teman itu kalau di jalanan, nggak kuat saya. Jadi saya mengusulkan adalah demonstrasi damai ya, tapi berhari-hari gitu ya. Saya yakin 5 hari itu demonstrasi di Jalan Sudirman itu berhari-hari, 5 hari saja kalau bisa, itu pasti menumbangkan kezaliman. Nggak akan mungkin tidak terjadi sesuatu. Nah, itulah makanya aparat tuh selalu kalau bisa sehari itu diselesaikan demonya. Padahal demo itu tidak memerlukan izin gitu ya. Demo itu penyampaian. Jadi kalau diperhatikan undang-undang penyampaian aspirasi di depan umum ya, Undang-Undang nomor 9 kalau tidak salah. Itu kan katanya bukan izin tapi memberitahukan kepada pihak berwajib. Artinya gini Tuan Guru, kalau Tuan Guru turun sama teman-teman teman-teman mahasiswa lain-lain turun, sifatnya kita ngasih surat, itu sifatnya pemberitahuan. Saya beritahukan kami akan aksi di sini hingga segini gitu ya. Itu maknanya bukan minta izin tapi tugas kepada aparat, lu jaga kami gitu ya. Oh gitu. Jadi yang terjadi praktiknya sebaliknya. Mana izinnya? Loh, sejak kapan aspirasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang harus ada izin? Kami yang megang daulat kok minta izin. Jadi sifat itu betul-betul salah paham pembentuk undang-undang ya, termasuk aparat bahwa itu kita minta izin. Tidak ada kata izin. Yang ada itu adalah perintah sebenarnya untuk mereka mengamankan kita. Nah,
sekali lagi ya tentu saja berbagai aksi, berbagai tindakan untuk mempermasalahkan undang-undang itu ya bisa dilakukan. Eh, Kemarin bahkan lucu ya, teman-teman di Bandung itu diserang oleh berbagai ormas ya, juga oleh Iya, aparat di kampusnya. Itu kan aneh kalau pakai undang-undang itu. Harusnya aparat itu menyingkirkan ormas yang menyerang iya. masa aksi. Ini malah sebaliknya ikut mengepung dan membiarkan. Nah, ini sebenarnya yang melanggar undang-undang siapa, yang kemudian dipermasalahkan siapa. Bagi saya nyata-nyata negara bermasalah, negara punya kelemahan pemahaman hak-hak konstitusional. Itu sebabnya sekali lagi biarkan sipil yang bekerja di ruang sipil, terutama bekerja demi penyelenggaraan negara. TNI fokus saja ke ruang pertahanan. Nah, ini juga perlu dilihat tuh berbagai revisi undang-undang TNI maupun kepolisian, Tuan Guru. Tidak satu pun pasal bicara kesejahteraan prajurit dan anggota kepolisian. Oh Semua iya. bicara kesempatan menjabat. Nah, di dalam penelitian beberapa negara bekas jajahan, terutama negara-negara Afrika, eh, saya itu agak sulit menyebutkan nama teman-teman Afrika ini, di belakangnya itu kan sulit sekali. Iya, iya, Tapi saya sulit. ingat namanya Emil Nogobu apa begitu ya. Eh, Hasil penelitiannya itu menjelaskan begini, ada kecenderungan politisi dan pebisnis mau melibatkan TNI dan militer dan kepolisian di dalam berbagai aspek layanan sipil dan dunia bisnis untuk mengendalikan militer dan TNI untuk kepentingan politik dan bisnis mereka. Jadi ini polisi dan militer sengaja dibuat miskin begitu ya, dibuat susah hidup begitu, agar nanti komandan-komandannya bisa diajak korup, disuap dan segala macam. Akhirnya mereka sejahtera berlebihan, tapi prajurit tetap miskin. Itulah yang mereka kendalikan ya. Kalau oh, ada yang berobat dikasih uang gitu ya. Kalau ada kebutuhan lain dikasih uang. Mereka terpancing dengan uang-uang kecil itu untuk mengabdi kepada orang di dunia politik dan bisnis. Nah, ini sebenarnya mengkhianati prajurit juga, mengkhianati rakyat juga, karena menyalahgunakan fungsi dari TNI dan kepolisian. Makanya saya menyebutnya tidak tepat istilah duifungsi atau multifungsi militer dan polisian. Yang lebih tepat adalah istilah disfungsi alat pertahanan dan keamanan. Fungsinya itu pertahanan dan keamanan, dialihkan ke bisnis, politik dan lain-lain. Itu disfungsi yang lebih tepat. Tapi ya sudahlah, dua fungsi dan multifungsi itu istilah untuk menggambarkan mereka mau mengambil pekerjaan di mana-mana ya. Pekerjaan sipil yang sebenarnya harus ada untuk sipil. Jadi akan banyak warga sipil yang akan pengangguran, efeknya itu akan berjenjang ke bawah ya, karena ada pekerjaan di atas di sipil diambil militer, maka ada pekerjaan di bawahnya yang akan kehilangan terus. Jadi ini menciptakan pengangguran baru gitu ya. Padahal kan militer sudah ada pekerjaan gitu. kalau sudah seperti ini, Pak, ini, aduh, Bapak tuh memberi saya keputusasaan yang lebih, Pak. Suara saya mesti terdengar ya? Ya, ya. Pertanyaan saya, Pak, ini kita membuat semacam pengandaian. Pengandaian misalkan bahwa RUU polisi itu berlaku, UU Polri tetap berjalan, dan kemudian skenarionya seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa mereka semua melindungi aset kekayaan bisnis mereka, dan mereka bahkan mengabaikan rakyat serta prajurit-prajurit di kelas di bawah mereka. Semuanya adalah demi kekuasaan, demi ya semacam itu. Dan kemudian setelah itu, maka kritik-kritik kita akan mereka bungkam, semua platform media kita juga akan ditutup misalkan, dan atau mungkin kita sebagai rakyat juga akan diancam untuk berbicara. Misalkan skenario terburuknya menjadi seperti itu. Bapak mau apa, Pak, kalau begitu, Pak?
Ya, ya karena saya dosen ya, tugas dosen itu kan terus ngomong gitu. Nggak bisa di jalan di dalam kelas, nggak bisa di dalam kelas, mungkin di tempat yang lain yang agak sempit ya. Tempat yang sempit yang tidak diketahui ini yang ya gimana ya, tetap tugas menyampaikan sesuatu itu lebih berat sebenarnya bagi kami ya, karena Iya, harusnya kami menyampaikan hal-hal yang bisa membantu orang semakin berkembang maju, harus menyampaikan kritik-kritik yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara. Jadi mubazir waktu sebenarnya, tapi itu ya juga betul. harus terus dilakukan. Kedua, saya yakin ya anak-anak muda itu punya kecerdasan yang luar biasa. Yang paling penting dari anak muda adalah nuraninya, karena mereka sadar banyak hal yang harusnya fair gitu ya dilakukan di republik ini. Apa yang terjadi ini kan banyak sekali unfair conduct-nya ya dari orang yang berkuasa maupun pejabat maupun militer. Nah, suatu waktu ketika kita terus menyampaikan yang mestinya tersampaikan, ya kezaliman akan runtuh menurut saya. Jadi kalau kita berhenti bicara, itu berhenti pula kesempatan kezaliman runtuh. Saya ingat hadisnya ya, bahwa jihad paling utama tuh afdalu jihad gitu ya. Jihad yang utama itu adalah menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Jadi itu jihad utama tuh. Nah, sekarang kan bulan Ramadan itu dianggap sebagai jihad terbesar. Bayangkan menjalankan jihad utama di masa jihad terbesar. Itu kurang amalnya apa ya? Jadi mungkin amal tarawih saya agak kurang, saya lebihkan di sana aja lah. Amin Pak. Dan iya, saya percaya, saya termasuk orang yang sangat percaya aktivis seperti Bapak tuh sedang melakukan jihad. Ya, betapapun jenggot Bapak kurang panjang, Bapak nggak pernah pakai sorban, tapi tetap iya, ini jihad yang sesungguhnya. Ini adalah perjuangan yang sesungguhnya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Memang Mohon diskusi bantu ini hanya juga di plot, sama-sama terus iya, terus hanya di plot berbicara 30 dan menit. terus gunakan YouTube. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita akan terus-terusan berjuang di dunianya masing-masing. Terima kasih Pak untuk penyampaiannya, dan semoga ini memberikan inspirasi, motivasi, dan dorongan kepada orang-orang di luar sana untuk turut serta dalam berjuang untuk membela kebenaran siapapun musuh yang harus dihadapi. Saya Guru Gembul dan Pak Ferry Amsari pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.